Meski waktu dan tempat penyelenggaraan musyawarah nasional Partai Golkar belum ditentukan, namun nama-nama calon ketua umum Golkar sudah bermunculan. Sebut saja Ade Komarudin, namanya menjadi salah satu yang layak untuk masuk bursa pemilihan calon ketua umum Partai Golkar. Setia Novanto, bendahara umum Partai Golkar hasil Munas Riau ini, menjadi salah satu yang dijagokan oleh Agung Laksono. Tokoh muda Aziz Syamsuddin pun ikut maju di bursa calon ketua umum Partai Golkar. Priyo Budi Santoso pun digadang-gadang juga ikut mencalonkan diri di bursa calon ketua umum Partai Golkar. Mahyudin bahkan siap untuk maju sebelum ada kepastian Munas Rekonsiliasi ini akan digelar. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo juga siap berkompetisi sebagai calon ketua umum Golkar. Munas Partai Golkar mendatang harus memiliki semangat demokrasi, rekonsiliasi, dan berkeadilan untuk menyatukan Partai Golkar menjadi satu kesatuan yang utuh. Mas Gun-Gun, dari amatan Anda, apakah pemerintah cukup nyaman jika benar Ade Komarudin akan terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar? Kalau saya melihat begini, harus dilihat dulu konteksnya. Ya. Pertama, Pak Ade Komarudin ini menjadi best alternatif kemarin kan untuk ketua DPR. Maksud saya, terlepas dari siapapun, suka atau tidak suka, Ade Komarudin muncul menjadi ketua DPR. Tentu di Golkar ada konstelasi, tapi dianggap menjadi best alternatif. Ya. Sekarang ada momentum ke ketua umum Partai Golkar. Sebagai catatannya, best alternatifnya bukan dalam konteks collective decision ya. Itu preferensi daripada seorang Abu Rizal Bakri loh. Gini, kan tadi bicara hubungannya dan pemerintah. Ya. Pemerintah nggak mungkin dong kasih sinyal misalnya positif ketika best alternatifnya juga tidak disukai. Ya. Gitu loh maksud saya. Kan buktinya sekarang Ade Komarudin sudah menjadi ketua DPR. Oke? Artinya apa? Sebenarnya dengan posisi dia sebagai ketua DPR, dan terlebih kalau dia kemudian tidak mengeluarkan banyak kebijakan dan pernyataan-pernyataan yang verbal agresif atau attacking pada pemerintah, menurut saya siapapun bagi pemerintah sekarang posisinya adalah ketua umum Partai Golkar adalah mitra strategis. Terlepas dari apakah Pak Jokowi menjadikan Golkar bagian atau tidak ya. Itu lain hal. Maksud saya sebagai partai pemenang kedua, tentu Golkar akan dihitung sebagai kekuatan mainstream. Betul. Tentu di luar Gerindra dan lain-lain. Tetapi apakah kemudian Golkar akan menjadi bagian dari pemerintah? Menurut saya masih simpelnya ada di Pak Jokowi. Karena belum tentu juga Grand Coalition ini menjadi efektif gitu ketika Golkar masuk menjadi bagian. Kan begitu kan? Artinya apa? Menurut saya ketika Pak JK kemudian merekonsiliasikan Golkar gitu ya, dan kemudian ada panggung Munaslup nanti, ini artinya ada upaya kemudian memosisikan Golkar itu pada zopanya, zona possible agreement-nya dengan pemerintah. Menurut saya di situ. Makanya kemudian Pak JK punya kepentingan juga untuk kemudian Munaslup ya kan ada rekonsiliasi, sehingga kemudian kemarin Golkar di bawah Pak Ical dan timnya and the gang gitu, maksud saya yang kemudian terlibat di Pilpres itu tidak lagi kemudian menjadi nahkoda. Kan begitu kan kira-kira. Sehingga kemudian bagi saya bacaannya simpel. Pak Akom apakah akan disukai oleh pemerintah atau tidak, itu tidak lagi menjadi penting. Tetapi apakah Golkar akan menjadi moderat, posisinya menjadi swing mungkin seperti Demokrat, atau menjadi bagian dari pemerintah, itu yang harus dibaca. Dan Akom menurut saya tidak punya potensi untuk melakukan attacking eksesif. Karena? Ya karena dia punya kepentingan untuk menjaga satu periode kekuasaan di Golkar. Dia kan baru pertama nih. Sehingga dia harus melakukan kumulasi power kan di internal. Dan kalau kemudian dia head to headnya dengan pemerintah, dia bisa habis. Dia juga harus berhitung secara politik seperti itu. Ya. Baik, Bang Mupida, selain Akom siapa lagi nama-nama selain Akom? Ada Erlangga Hartarto, ada Mahyudin, siapa lagi kira-kira nama potensial yang akan maju sebagai bursa caketum Golkar ini? Ya, yang saya dengar sudah mulai bergerak mensosialisasikan diri baik secara diam-diam ataupun secara publik, itu udah banyak nama ya. Setia Novanto, Aziz Syamsuddin, Idrus Marham, kemudian juga Syahrul Yassin Limpo yang dari ini. Terus ada Indra Bambang Utoyo, kemudian juga, banyak juga ya, Priyo Budi Santoso, Erlangga Hartarto tadi, kemudian Mahyudin. Jadi ini semuanya juga bukan orang-orang sembarangan tentunya.
ketokohan di Golkarnya juga sudah terbentuk dan background mereka juga sudah teruji sebenarnya dalam konteks kepemimpinan kepemudaan ya. Nah, tinggal membuktikan diri di liga yang lebih tinggi ini. Dan menurut saya faktor daripada penentu nanti adalah faktor lobby dari hati ke hatinya itu yang memang sangat menentukan di Golkar. Pada pemilik hak suara. Ya, karena memang ini kan yang menjadi persoalan juga memang belum final ya. Pertama waktu daripada Munas itu walaupun diindikasikan terjadi bulan Mei akhir gitu, itu kan belum final karena belum diputuskan di pleno. Dan bahkan bisa jadi juga tidak ada Munas. Kalau itu saya nggak mau spekulasi lah, nanti disangka saya ngomporin gitu kan. Tapi intinya perkembangan waktu ke waktu bisa terjadi saja. Dan yang jelas yang paling penting juga adalah kepesertaan mana yang kemudian akan dijadikan peserta sah di dalam konteks memilih nanti gitu. Itu juga menjadi penting. Artinya syarat-syaratnya seperti apa gitu ya? Walaupun misalnya seorang Ade Komarudin dengan karismatiknya tadi menyediakan panggung yang luar biasa hebat, di perencanaan hebat. Kalau kemudian kepesertaannya tidak tahu bahkan gitu kan, karena kita belum tahu nih apakah yang sah ini mulai dari tanggal berapa, SK yang tanggal berapa dan lain ini masih rancu. Dan ini memang harus difinalisasi di yang namanya pleno Golkar di dalam di DPP nanti. Kalau ini memang sudah disahkan, nah baru petanya sebenarnya akan lebih terasa dan akan lebih jelas siapa yang akan. Petanya itu masih sangat-sangat blur, masih sangat-sangat blur. tidak bisa kita prediksi, masih sangat cair seperti itu. Ya bahkan kan sebenarnya organizing dan steering committee dan penyelenggara juga belum terbentuk gitu. Jadi itu juga bagian yang bisa menentukan berat kemana kemudian permainan di Munas nanti gitu sebetulnya. Oke, permainan akan seperti apa sih Mas Gun-Gun? Peta pertarungannya ini? Menurut saya ada dua prospek ya. Prospek pertama ini akan menjadi benar-benar ajang rekonsiliasi kalau berpikirnya tidak legal formalistik. Kalau bicara masuk di yang kedua legal formalistik, rekonsiliasi akan setengah matang. Maksud saya gini, kan sekarang ada putusan MA yang kemudian lebih menguntungkan sebenarnya kepengurusan Munas Bali. Artinya kalau sandaran kepanitiaan Munas itu lebih dominan berpikir hitam putih itu, maka kemudian akan ada ego sektoral lagi yang mengatakan kelompok ini yang berhak menyelenggarakan dan kemudian kepengurusannya ini dong dominan, sehingga kemudian dari awal tidak Groningen. Pendekatan Groningen itu kan mutual benefit, keuntungan bersama. Oke, kubu Agung ya kan, kubunya Abu Rizal Bakri sekarang mau nggak duduk bersama kemudian bikin kanal yang namanya Munaslup bersama-sama atau konsesi seperti itu. Makanya prospeknya bisa menjadi cerah kalau itu dilakukan bersama-sama. Tapi kalau kemudian dari awal settingnya lagi-lagi adalah Anda marginal, kami harus utama, maka Munas itu akan jauh lebih menenggelamkan Partai Golkar karena akan muncul konflik yang jauh lebih luas dan jauh lebih dalam. Luas di DPD dalam elitnya sendiri. Gitu. Bang Sebastian, Anda setuju dengan pernyataan Mas Gun-Gun tadi? Ya tentu saja. Tapi saya mau melihat beberapa hal. Yang pertama, begini, munculnya sejumlah kader ya di Golkar untuk ikut bertarung di dalam Munas ini menggambarkan memang Partai Golkar ini lepas dari segala kekurangan, proses demokratisasi internalnya itu berdinamika dengan baik. Ini tidak kita temukan di beberapa partai yang lain di Indonesia ini. Jadi dari sisi itu menurut saya oke. Nah, hal yang lain, Golkar ini tidak punya pengalaman menjadi partai oposisi. Dan saya kira sikap yang begitu keras yang ditunjukkan oleh Koalisi Merah Putih di awal itu ternyata sebetulnya hanya Pak Ical ini hanya mencari waktu yang tepat aja untuk menyatakan kami bergabung gitu. Dan ternyata momentum itu sudah terjadi. Momentum bargaining power seperti itu kira-kira. Dan tentu saja proses bergabung. Artinya apa? Artinya siapapun ketua Golkar terpilih nanti, artinya saya sendiri melihat bahwa tidak akan ada keputusan yang ekstrim selain bergabung juga kepada pemerintah.
sekarang Akom sudah menyatakan bahwa ini partai moderat, menjaga Tapi stabilitas. bergabungnya seperti apa? Karena dulu juga ketika zaman di 2004 mereka bergabung dengan pemerintah karena ada Pak JK sebagai wakilnya Pak SBY, tetapi ketika voting pun Golkar juga suka bermain sendiri seperti itu. Nah, ya, itu tentu saja mainan-mainan politik yang bisa dihitung dalam setiap kali permainan itu keuntungan apa yang didapat. Itu selalu begitu. Jangankan Golkar, PDIP juga bermain seperti itu. Sekarang PDIP partai pendukung utama pemerintah, tapi juga nyikat pemerintah kan. Ya. Jadi ini memang sikap-sikap politik jangka pendek, taktikal seperti itu memang selalu ada. Nah, yang ketiga, ini penting sekali menurut saya. Siapapun yang maju nanti itu warna pengaruh ICAL itu menurut saya masih sangat dominan. Apalagi misalnya dengan putusan MA. Jadi ini akan mempengaruhi. Karena itu saya melihat memang pertarungan di Golkar ini masih ada beberapa fase lagi. Sekian banyak calon yang muncul ini nanti dia akan bertemu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka semua akan berkompromi pada titik tertentu. Siapa ketuanya, oke, kita bagi-bagi kekuasaan seperti itu ya. Kita bagi-bagi kekuasaan. Atau memang pembelahannya ekstrim. Yang tidak setuju dengan ketua terpilih, mereka kan membelah diri gitu. Jadi Membelah diri itu seperti apakah membuat partai baru atau keluar atau seperti apa? kemungkinan seperti itu bisa terjadi gitu. Jangan lupa sudah banyak partai yang muncul dari Golkar kan. Dari Golkar, pecahan Golkar ya. Jadi ini yang kita lihat. Karena itu memang betul dari pernyataan Akom, salah satu ikrarnya ingin membangun rekonsiliasi, itu menjadi kebutuhan dari semua calon. Meskipun tidak mudah untuk mewujudkan janji atau ikrar tersebut. Oh, karena itu yang masih tidak mudah, faksinya Sam. Itu sangat yang tidak banyak, mudah. ya kan? Itu yang tidak mudah. Ditambah lagi Akom bukan tokoh sentral dalam kasus dualisme kepengurusan Partai Golkar saat ini. Ya, betul. Persis itu yang terjadi, dan itu tantangan tidak cuma Akom. Semua calon itu punya tantangan yang sama. Apakah mereka menjadi figur yang bisa diterima oleh semua kelompok di Golkar itu sehingga Golkar kembali satu, begitu. Nah, tetapi lagi-lagi menurut saya pengaruhnya ICAL sangat besar. Tetapi di sisi yang lain, mampu tidak Golkar itu mengedepankan mimpi besarnya untuk membangun rekonsiliasi, lalu kemudian meninggalkan praktek transaksi gitu dalam. Artinya kalau dari sisi rekonsiliasi mereka tidak bisa atau tidak mampu, bagaimana mereka mampu menjadi jangkar partai politik nasional seperti itu kan? Singkat ceritanya. Ya itu tantangan tentu saja. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.